Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Rahmadani dengan NIM A1C119023 dari kelas reguler B 2019, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Praktikum Kimia Organik 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syamsur Rizal, MSI. Adapun permasalahan yang pertama, yaitu temukan potensi kesalahan dan akar penyebabnya, serta solusi terbaik yang dapat disarankan pada percobaan teknik pemisahan dengan kromatografi lapis tipis dan kromatografi kolom. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama saya menjawab tentang kromatografi lapis tipis. Jadi, potensi kesalahan yang pertama yaitu yang saya temukan tidak terjenuhkannya chamber dengan uap eluen dan chamber itu tidak tertutup dengan baik saat proses elusi. Akar penyebabnya yaitu tidak dilakukan proses penjenuhan chamber sebelum proses elusi yang dapat menyebabkan distribusi fase diam tidak dapat berjalan dengan baik dan hasil yang diperoleh itu tidak teliti. Selain itu, tidak dijenuhkannya chamber itu juga dapat menyebabkan terjadinya pengembangan dengan permukaan eluen yang terbentuk cekung, di mana eluen bagian tepi menjadi lebih cepat bergerak daripada bagian tengah. Penyebab dari chamber yang tidak tertutup dengan baik itu disebabkan karena penutup yang digunakan berasal dari aluminium foil yang tidak dipotong secara pas dengan chamber yang digunakan sehingga penutupnya itu mudah terbuka. Solusi terbaik untuk kesalahan ini yaitu harus dilakukannya penjenuhan chamber sebelum proses elusi dengan cara memasukkan kertas saring ke dalam chamber yang telah berisi dengan eluen, lalu ditutup rapat dan dibiarkan hingga seluruh isi chamber jenuh dengan uap eluen, yang ditandai dengan terbasahinya seluruh permukaan kertas saring dalam chamber oleh eluen. Nah, chamber itu harus berada dalam kondisi jenuh oleh uap eluen sebelum digunakan untuk proses elusi agar elusi dapat berjalan dengan stabil. Selain itu juga dapat digunakan alat standar seperti yang terlihat pada gambar sehingga dapat dipastikan chamber tertutup rapat dan kejenuhan chamber itu lebih mudah untuk dicapai. Kesalahan yang selanjutnya yaitu bercak noda yang dihasilkan dari proses kromatografi lapis tipis ini menyebar atau meluber dan terbentuk puncak ganda seperti yang terlihat pada gambar yang dapat mengurangi tingkat ketelitian pada saat analisis harga RF. Akar penyebabnya yaitu karena pada saat penotolan, sampel yang ditotolkan itu terlalu besar dan banyak sehingga dapat menurunkan resolusinya. Solusi terbaik untuk kesalahannya ini yaitu pada saat penotolan, sampel itu harus ditotolkan dengan ukuran bercak yang sekecil dan sesempit mungkin seperti yang tertera pada video, sehingga pada saat proses pemisahan itu dapat terjadi secara optimal dan juga dapat memudahkan pada saat analisis harga RF-nya. Pada kromatografi kolom, potensi kesalahan yang pertama yang saya temukan yaitu terdapatnya gelembung udara pada kolom yang dapat menyebabkan adanya distribusi yang tidak merata sehingga pemisahan tidak terjadi secara sempurna. Akar penyebabnya yaitu karena pada saat pengisian fasa diam itu tidak dilakukan secara hati-hati dan fasa diamnya tidak dipadatkan. Solusi terbaik untuk kesalahan ini yaitu pada saat pengisian fasa diam harus dilakukan secara hati-hati dan teratur dan dipadatkan sepadat mungkin agar rata fasa diamnya sehingga terhindar dari gelembung udara. Selain itu juga dapat dilakukan penyemprotan dengan aseton pada dinding luar kolom saat proses packing kolom untuk mendinginkan kolom sehingga menghambat terbentuknya gelembung udara. Potensi kesalahan selanjutnya yaitu terjadinya open lap atau tumpang tindih antara sampel dengan fasa diam dan fasa geraknya. Akar penyebabnya karena pengisian sampel yang terlalu banyak sehingga zat yang berada di pangkal itu keluar belakangan. Solusi yang dapat diberikan yaitu pada saat packing kolom, sampel harus diisi setipis mungkin di permukaan. Sekian atas jawaban dari permasalahan yang telah diberikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.